Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Penjabat Gubernur dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, guru-guru kami yang saya cintai. Terima kasih banyak sudah mengundang kami selaku akademisi, dan lebih dari itu sebenarnya saya mewakili lebih dari setengah penghuni Republik ini atau Gorontalo pun demikian, yakni para pemuda. Dan menurut Bung Hatta bahwa pemuda adalah dia yang paling merasa ketika bangsanya terjajah. Maka harusnya kami yang diberikan panggung lebih banyak di sini, mungkin ke depannya. Ya, karena kami yang paling merasa bahwa Gorontalo sedang tidak baik-baik saja seperti itu kira-kira. Nanti kita cari waktu lagi. Iya, siap. Iya, ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan di sini, karena sebelum kami duduk di sini sudah melakukan beberapa seperti serap aspirasi di media sosial, Bapak Ibu sekalian. Dan banyak sekali atensi daripada pemuda terkait penjabat gubernur hari ini. Ada yang mulai dari yang serius sampai dengan yang tidak serius. Ya, yang tidak serius misalnya mungkin Pak penjabat gubernur siapa tahu masih punya cita-cita punya mantu orang Gorontalo atau bagaimana kira-kira. Atau yang tidak serius yang lainnya misalnya kira-kira bisa dibuatkan patung sate di di tikungan di Kampung Jawa, karena di situ cuma ada patung ketupat biar supaya lengkap sate dan ketupat dan banyak hal yang lain. Intinya saya pribadi ingin mengomentari hal-hal yang sesuai bidang saya, misalnya soal ketimpangan pendapatan kita di Gorontalo. Memang kita masih berada pada posisi tingkat sedang, tapi kita tidak bisa nina bobokan dengan hal itu karena bisa jadi ini akan berada pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Maka solusi yang bisa kami berikan, karena memang sekali lagi pemuda yang paling merasa bangsanya terjajah, berbeda dengan para petua yang mungkin lebih banyak keluhannya tanpa ada solusi, kira-kira begitu. Jadi solusi kami harus ada semacam sebaran pendapatan, kira-kira begitu Pak. Jadi solusi dari kami lebih memperkuat Basnas kira-kira. Ada banyak hal, tapi di sini saya bicara sesuai kajian saja, Badan Amil Zakat Nasional. Karena memang kami lihat ketika APBN, APBD defisit, pemerintah itu pasti larinya ke Basnas. Kalau ada baksos, ada lain sebagainya. Jadi istilahnya Basnas ini adalah pertahanan terakhir, tapi tidak sering diperhatikan, kira-kira begitu. Terbukti ketika di Bualemo itu berganti pemimpin, Basnas di sana hancur-hancuran Pak. 200 juta per bulan, sekarang tinggal tidak sampai 5 juta per bulan. Yang kami takutkan setelah Bapak Rusli Habibie diganti, dan itu ada di posisinya Bapak sekarang, itu akan terjadi di Provinsi Gorontalo. Sementara Provinsi Gorontalo itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa, pertumbuhan ZIS terbaik se-Indonesia. Jadi ini yang kita harus pertahankan. Potensi 11 miliar sekarang sudah ada di angka 10 miliar. Itu yang ada di provinsi. Tapi kabupaten kota itu masih rapuh Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait Basnas itu saya memberikan rekomendasi pengumpulan misalnya. Jadi pengoptimalan pelaksanaan pergub. Jadi di sini saya rasa kalau kajian kami di kampus, hal yang paling berperan dalam pengumpulan dana zakat adalah peran pemerintah. Jadi sosialisasi kemudian kinerja lembaga zakat itu tidak terlalu Pak. Peran pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah bilang potong di gaji, tak potong semua. Namun sayang universitas yang full bayar zakat itu baru IAIN Sultan Amai Gorontalo. UNG dan UNGO mungkin belum ada, dan kampus-kampus yang lain. Mungkin lewat forum ini ada semacam penekanan dari gubernur harus bayar zakat dan harus dipotong. Gitu. Karena masih jauh antara potensi dan realisasi. Gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan lain juga Pak, soal pendistribusian dana zakat. Kemarin saya lihat ada pasar murah. Nah, tapi menurut kami itu kurang tepat kalau kajian kami di kampus. Karena apa? Pasar murah itu dananya diambil dari Basnas. Sementara yang paling banyak belanja di situ adalah, mohon maaf, oknum-oknum ASN. Dana zakat itu hanya diperuntukkan untuk 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, dan lain sebagainya. Tidak ada ASN di dalamnya. Jadi saran kami kalau memang pengen adakan pasar murah, jangan diambil di dana zakat. Ambil infak sedekah atau apa. Nah, jadi ini juga merupakan seruan bagi Basnas, mungkin bisa
tidak menggabungkan sekalian pendapatan daripada Basnas itu sendiri. Jadi ada zakat, infak, sedekah. Karena zakat ada belanjanya sendiri. Gitu. Dan begitu juga kemarin soal vaksin. Yang mau vaksin dapat beras 5 liter, itu dari Basnas. Sementara yang vaksin itu paling banyak orang kaya-kaya. Nah, jadi tidak sesuai dengan syariat. Ini juga yang harus diperhatikan Pak Agub. Dan mungkin titipan dari teman-teman yang lain, olahraga bukan hanya sepak bola, juga ada panjat tebing, tinju. Kemarin juga aspek apa namanya, yang berkuda itu kita juara dunia kalau tidak salah, sambil berkuda dan memanah. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian soal infrastruktur, jalan, jembatan dan lain-lain. Intinya apa namanya, sebagai semangat juga untuk Pak Gubernur bahwa ada 3 golongan manusia yang doanya itu dikabulkan. Pertama, dia adalah pedagang yang adil. Kemudian kedua adalah orang yang teraniaya, dan yang ketiga adalah pemimpin yang amanah. Semoga Pak Gubernur, banyak sekali harapan, dan semoga ini tidak menjadi beban. Karena sekali lagi, apapun yang Bapak doakan itu pasti makbul. Dan pesan kami yang terakhir adalah, apapun kebijakan yang dibuat, posisinya yang paling terdepan adalah kepentingan rakyat. Bukan kepentingan kroni-kroni babak dan lain sebagainya. Karena memang saya teringat salah satu pasal sumpah leluhur sekitar 400 tahun yang lalu. Yang bunyinya, dan jikalau yang ada bukanlah kehendak ulipu atau rakyat, hanya kehendak olongia atau penguasa, atau hanya kehendak pemerintah atau kehendak istri penguasa, maka hancur leburlah mereka yang punya kehendak itu, bagaikan batu kapur dan lemak kerbau yang dipersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.